Baik, perkenalkan nama saya Zevina Santiel. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya membahas tentang pengertian program semester. Apa sih program semester itu? Menurut KBBI, program adalah dalam sistem persekolahan yang mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi. Sedangkan semester adalah suatu waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan jabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang pengertian semester. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Mariani, saya dari kelompok 5 dan saya pemateri kedua. Saya akan membahas tentang komponen-komponen program semester. Komponen-komponen program semester ada 8, yaitu yang pertama identitas, status pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester. Yang kedua, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Yang keempat, indikator. Yang kelima, penilaian, teknik bentuk instrumen, contoh instrumen. Yang keenam, alokasi. Yang ketujuh, sumber belajar. Dan yang kedelapan, karakter. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nur Nadia Mariani. Saya dari kelompok 5 dan pemateri ketiga. Saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama, menghitung jumlah kalender dalam setiap semester. Yang kedua, menghitung jumlah minggu tidak efektif dalam satu semester. Yang ketiga, menghitung minggu efektif dalam satu semester. Yang keempat, menghitung jam tidak efektif dalam satu semester. Yang kelima, menghitung jam efektif dalam satu semester untuk semua mata pelajaran tematik. Yang keenam, menjabarkan jam efektif untuk setiap kompetensi dasar. Yang ketujuh, mengurutkan kompetensi dasar pada setiap semester. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marta Mira. Saya pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan manfaat Promes. Manfaat Promes dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Yang kelima, sebagai alat ukur keaktifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketetapan dan kelambanan kerja. Yang keenam, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang ketujuh, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Neri. Di sini saya sebagai pemateri kelima. Saya akan membahas tentang fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan efisien dan efektif. Yang kedua, berfungsi sebagai pegangan seorang guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat berfungsi untuk mengukur setiap waktu yang diperlukan dalam menyampaikan bahan pelajaran tertentu dan menghitung jam pelajaran efektif. Yang terakhir,
berfungsi sebagai pencapaian tujuan dalam menyampaikan materi. Melalui perencanaan yang baik, maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yudi Apriyadi. Di sini saya adalah pemateri terakhir. Di sini saya akan membahas dari materi yang di atas, yaitu yang F, contoh program semester di SD. Seperti yang kita lihat di contoh tersebut, di sini adalah format minggu efektif ada dua semester, yaitu dari Juli sampai dengan Juni. Kita membahas untuk jumlah minggu yang di kolom kedua, yaitu bulan Juli. Di bulan Juli kita ketahui bahwa dalam satu bulan tersebut ada 4 minggu. Jadi kita bisa menulis di sana jumlah minggunya ada 4. Untuk jumlah minggu efektif kita misalnya dalam satu bulan itu paling efektif belajarnya adalah 3 minggu. Jadi satu minggunya kemana? Kita bisa tuliskan di keterangan. Di keterangan misalnya dalam satu minggu itu ada kegiatan seperti kerja bakti dan lain-lain. Dan ke bawah-bawahnya juga seperti itu. Lalu nanti kita jumlahkan dari berapa jumlah minggu dalam 2 semester tersebut, jumlah minggu efektifnya berapa, dan keterangan semuanya itu kita bisa rangkum di yang paling bawah. Jadi untuk yang kedua itu perhitungan jam efektif. Jumlah minggu efektif. Misalnya tadi di sini jumlah minggu efektifnya dalam satu tahun itu ada 12 bulan, berarti ada 48 minggu. Jadi jumlah minggu efektifnya misalnya dari 48 itu kita ambil minggu efektifnya adalah 40. Jadi kita bisa tulis di situ adalah 40 minggu. Untuk jumlah jam efektif KBM, kegiatan belajar mengajar, yaitu misalnya 1 minggu dikali jam pelajaran, maksudnya adalah jumlah efektif kegiatan belajar mengajar di kelas itu misalnya kita paling efektifnya 20 minggu. Jadi 20 minggu itu kita kalikan 1 jam pelajaran. Misalnya satu mata pelajaran itu biasanya kita melakukan KBM-nya tuh 1 jam. Setelah 1 jam kita istirahat. Jadi di sini kita tulis 1 untuk jumlah jam pelajarannya. Berarti ada dalam satu hari itu misalnya ada 3 mata pelajaran, sedangkan dalam 1 minggu sekolah dari hari Senin sampai dengan Sabtu saja ada 6 hari. Untuk menghitungnya kita kalikan dulu. 6 dikali 3 adalah 18. Jadi 18 itu kita kalikan 20 minggu. 18 kali pertemuan dikali 20 minggu. Jadi sama dengan 360 hari, 60 jam. 60 hari dan lalu kita kalikan dengan 1 jam. Jadi 360 dikali 1 adalah 360. Jadi untuk di sini yang B-nya itu adalah 360 jam untuk jumlah jam efektif KBM-nya. Jadi untuk jumlah jam untuk ulangan harian plus ulangan tengah semester itu misalkan dalam 1 bulan kita mengadakan 2 kali ulangan harian dan UTS selama 1 minggu. Jadi kita 1 mata pelajaran itu ada 1 jam. Jadi selama UTS dalam 1 hari itu ada 2 mata pelajaran yang kita UTS-kan. Jadi di sini ditotalkan adalah 2 jam karena dalam 1 hari kita mengadakan ada 2 mata pelajaran. Jadi setiap masing-masing 1 mata pelajaran itu adalah 1 jam. Jadi jumlahnya untuk 1 hari itu ada 2 jam. Karena kita mengadakan UTS-nya 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu ada 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan itu ada, kita kalikan saja dengan 2. Jadi di situ ada 12 jam. Ditambah lagi tadi dengan
ulangan harian 2 jam. Jadi totalnya untuk itu adalah 14 jam. Jadi untuk cadangan itu kita bisa cadangkan misalnya dalam setiap pertemuan itu 35 menit atau tidak 40 menit. Di situ ya. Untuk jumlah efektif minggu kali per jam itu sama juga tadi dengan yang jumlah efektif KBM. Dan yang di bawahnya semester 2 juga begitu. Terus untuk format program semester. Jadi untuk format program semester itu misalnya kompetisi dasarnya itu kita ambil adalah identitas budaya bangsaku. Dan situ jumlah jam pelajarannya misalnya 20 jam. Jadi pada Januari kita isi pembelajaran dalam 1 minggu kali pertemuan. Jadi pada bulan Januari di kolom pertama itu kita bisa mengisi dengan keberagaman budaya bangsaku, dan kita lanjutkan dengan sub-sub tema yang lainnya, seperti misalnya selanjutnya adalah misalnya dengan melanjutkan yang kedua adalah indahnya keberagaman bangsa, dan seterusnya kita isi terus sampai pada bulan Juni tersebut. Terus selanjutnya adalah format program tahunan. Jadi kompetisi dasarnya di sini adalah misalnya identitas budaya bangsaku, kita tulis di subtema 3.1 itu. Terus yang keduanya misalnya subtemanya adalah tumbuhan dan hewan. Terus dan alokasi pembelajaran misalnya pada setiap pertemuan itu setiap hari ada 3 kali pertemuan. 1 kali pertemuan itu adalah 35 menit begitu. Jadi kita bisa masukkan itu di alokasinya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.